Gini, jadi tadi memang saya dilibatkan ya, diundang oleh teman-teman tim kuasa hukum Jokowi gitu ya, untuk ikut ya memberikan pendapat juga ya pada kasus ini ya. Jadi awal mulanya sih bagaimana sih sebenarnya gitu kan? Nah, awal mulanya kan ada yang yang merasa dirinya ahli gitu ya. Siapa maksudnya? Memberikan pemaparan ya mungkin Pak Rismon sama Pak Roy Suryo ya, itu memberikan pemaparannya di depan publik gitu ya, menuduh bahwa ini palsu dengan bukti-bukti yang menurut mereka itu bukti gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. Kalau memang digital forensik ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat ya. Apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Tidak perlu objek atau barang analognya. Nggak boleh ya, analog saja. Misalnya seperti ijazah atau kertas uang kertas misalnya gitu ya. Itu nggak mungkin dianalisa dengan digital forensik ya. Jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital atau bukti elektronik yang ada media digital. Nah, itulah yang bisa diperiksa. Setelah dianalisa diteliti tetap tidak bisa dibuktikan, itu asumsi dong. Itu asumsi, itu tetap jelas asumsi. Maksudnya bagaimana? Setelah diteliti secara digital, ada hasil, masih boleh dikatakan itu asumsi atau asumsi ya, karena itu bukan prosedur yang benar ya. Karena ahli digital forensik dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis ya dokumen-dokumen analog, karena ijazah ini kan lahirnya secara fisik. Berarti artinya nanti hasilnya bisa berbeda dong antara digital dan analog. Ya pasti berbeda. Nah, laboratorium forensik di Puslapor itu sudah melakukan pengujian yang benar. Ya, secara mereka secara fisika, secara kimia, secara analog juga. Secara analog, non digital. Oke. Ya, karena memang itulah metode forensik dokumen yang benar. Ya, dokumen-dokumen yang saya foto sendiri, dokumentasi saya sendiri, nggak boleh saya lakukan. Karena yang dibandingkan kan kopian-kopian. Mereka tidak melakukan pengujian yang sebenarnya gitu ya. Jadi bukan bukti analognya yang mereka uji, tetapi dari hasil scan, ada yang sudah diupload dan seterusnya. Termasuk juga tadi analisis ELA gitu ya dan seterusnya, dan itu sangat tidak berdasar. Tidak ada ahli forensik ya yang kita tahu menganalisis dokumen analog menggunakan ELA. Apa sih ELA? Ya, error level analysis itu hanya bisa mendeteksi ya tempering atau editan pada file-file digital, dokumen-dokumen digital. ELA itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ada dokumen gambar yang foto katakanlah ya. Nah, dokumen ini ketika diedit bagian tertentu diubah, dikasih ditambahkan angka 0 misalnya atau diganti bisa wajahnya dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita periksa dengan ELA, itu akan muncul error level tertentu atau bagian-bagian tertentu yang itu akan muncul karena kompresinya akan berbeda. Karena dia manfaatkan teknik kompresi gambar atau JPEG gitu ya. Ini sertifikat fisik nih, analog, kemudian digitalisasi, digitalisasi. Bahan digitalnya ini kemudian sudah direproduksi kemana-kemana gitu. Kita udah nggak tahu lagi sumber pertamanya yang mana gitu. Itu bisa saja jadi pintu kesalahan melakukan digital forensik. Apakah itu yang Anda yakini yang dilakukan oleh Mas Roy? Saya sangat meyakini itu, apalagi yang di WhatsApp atau melalui Facebook atau melalui Instagram segala macam gitu ya. Itu pasti akan melakukan kompresi. Semua aplikasi-aplikasi media sosial itu melakukan kompresi ulang. Sehingga ketika kita lakukan analisis ELA, itu akan mustahil untuk ditemukan bagian-bagian diedit. Ketika kita melakukan pemeriksaan digital forensik, ada file-file yang diedit, kita harus menemukan file original yang diedit itu. Jadi tidak mudah prosedurnya. Kita nggak boleh menganalisis data-data yang ada dari media sosial terutama, yang dikirimkan oleh orang sembarangan. Kita harus menelusuri di mana file itu dibuat, di mana file itu diedit, kemudian baru kita melakukan analisis. Itulah prinsip utama. Itu bukan domain kita menganalisis dokumen-dokumen analog gitu ya. Jadi setiap ada permintaan pemeriksaan forensik ke tempat saya, tanda tangan yang ininya fisik gitu ya, atau analog, itu kita pasti akan tolak, tidak dilayani karena bukan domain kita. Bukan keahlian kita di sana. Ada namanya dokumen examiner ya. Umumnya nanti ada profesinya khusus di Puslapor, jelas ada. Karena mereka juga sudah melakukan itu sejak lama, kira-kira seperti itu.